Udah dari sekitar 6 bulan yang lalu. 6 bulan yang lalu. Begitu aku nggak bisa jalan sendiri ya, aku jalan harus dituntun. Nah, kalau jalan yang nggak bisa sama sekali, udah 2 bulan ini. Yang nggak bisa jalan sama sekali. 6 bulan aku masih dituntun, masih bisa pegangan temen, gitu kan. Masih bisa kamar mandi. Dulu kan kosannya di sana, kosannya yang kamar mandi di luar. Bang, mungkin sekarang dari pengobatan tuh sudah medis saja kah atau memang coba Udah. alternatif atau Kemarin kan aku juga ada serangan jantung juga kemarin. Aku kemarin 9 hari dirawat di rumah sakit Harapan Kita, rumah sakit jantung Harapan Kita. Ya alhamdulillah jantung udah agak lumayan lah napasnya, nggak terlalu sesak banget. Ya kalau kaki kan dia di sana nggak bisa ngobatin kaki. Makanya ini pengen banget cari rumah sakit yang ada ortopedinya, yang pengen tahu ini kenapa gitu. Tapi ini bantuan Ki Demang datang kemari juga, aku makasih banyak. sedikit banyaknya aku tahu gitu kenapa ini Ki Demang. Mungkin insya Allah apa yang Ki Demang lakuin bisa sembuh lah, bisa ada perubahan. Bapaknya mungkin ini nggak bisa jalan sendiri sejak kapan dan kenapa? Ya karena kaku, nggak bisa. Jadi ini mau diangkat nggak bisa. Tadi bisa sejak dari rumah sakit nggak bisa berdiri. Baru 2 minggu lalu. Tadinya masih bisa, misalnya aku gini nih, balik ke sana, terus ini diangkat, ketek-keteknya diangkat, berdiri bisa. Nah kemarin udah 3 hari diangkat sama teman-teman, 3 orang jatuh lagi, ngamruk lagi. Jadi nggak kuat, ini nggak mau naik, nggak mau ngangkat ininya, gitu. Dan ini bisa dikatakan jadi momen pengobatan alternatif pertama kali sama Ki, yang alternatif pertama kali. Baru pertama kali juga dipegang di pijat tadi. Iya. Tapi sebenarnya kenapa sih Ki kehilangan Bang sendiri? Ya kalau saya utarakan ini sesuatu yang tabu ya, karena saya melihat asal muasalnya dia menginjak lokasi yang mana lokasi tersebut disimpan seperti benda-benda yang untuk penjagaan lah ya. Ya mungkin Bang Fahmi juga tidak tahu bahwa menginjak dan tiba-tiba dampaknya seperti ini. Dan tadi sudah saya berikan alat pengobatan Ki Demang, dan saat ini pun alhamdulillah ya Bang ya, udah bisa napak kakinya ke lantai. Tadinya nggak bisa Bang. Ya, nggak bisa. Dan ini perlu dengan secara rutin, tidak sekaligus, karena persediaan dia pengapuran sampai di saraf di persendian itu kena, di tulang ekornya itu kena. Karena biasanya secara non medis ya, sesuatu yang terkasat mata itu akan merusak organ tubuh itu melalui perlahan dari pori-pori masuk ke pembuluh darah, dan dia akan merusak organ-organ seperti saraf, sel putih gitu, sel darah putih. Nah, bukan seperti ini. Tapi alhamdulillah sih udah saya coba untuk tangani. Berarti ini ada yang tidak sengaja atau memang ada yang nggak suka sama Bang? Setiap orang pasti banyak yang tidak suka. Ini hanya ketidaksengajaan aja saya lihat. Ketidaksengajaan. Kalau tidak suka ya setiap manusia ada yang suka, dia tidak suka ya. Itu hampir lumrah. Tetapi ini pure, dia secara tidak sengaja menginjak lokasi yang mana lokasi tersebut ditanam untuk penjagaan, mungkin seperti itu. Oke, mungkin kalau tidak dari segi yang tak kasat mata kan, maksudnya kan kalau kita dari alternatif dari dokter tuh kan pasti dikasih tahu oh ini karena ada gula darah atau gara-gara apa. Nah Ki Demang sendiri kan mempelajari alternatif juga. Iya. Kalau secara medisnya sendiri seperti apa sih? Diabetes kah atau Iya. diabetes atau seperti apa? Ini sudah komplikasi. Diabetes ada, saraf kejepit juga ada, jantung ada, ginjal saya pegang tadi ada, lambung juga, ini udah semua. Hipertensi. Jadi kalau berbicara penyakit satu, ini bukan satu aja. Bahkan biasanya ketika gula darah tinggi ya, itu artinya ke mata. Ya. Artinya pasti dari ke mata. Jadi melihat itu kabur, pendengaran pun kena. Tapi dampaknya ini ke sini. Ini lain lagi. Jadi kayak masing-masing guguk gitu. Kalau saya ngeliat sih seperti saraf aja. Semuanya saraf. Jadi harus diapain sih? Maksudnya selain seperti tadi?
Ya kalau saraf sih kan kita perlu penekanan juga ya untuk supaya saraf itu tidak kram. Makanya kayak pagi-pagi itu harus dengan air mendung, air sereh, dibasuh, dijemur. Pagi-pagi kita di depan. Biasanya jemur ya. Biasanya gue jemur nih udah 2 minggu ini nggak bisa berdiri, susah aja nih naik. Padahal kursi roda di sini kan, kursi roda di sini. Aku cuma diri, begitu doang, menuju ke kursi roda nggak bisa. Jatuh lagi. Nanti kan ada air kelapa nih di air. Makanya ntar nih setelah ada bentar lagi ntar sama teman-teman coba diangkat. Bang Fahmi, berarti dua minggu kaki ini belum masuk ke pengobatan atau ke rumah sakit ngecek gitu? Pulang dari rumah sakit. Oh, kalau rumah sakit itu jantung ya. Sakit, Belum. Karena bingung gimana ke rumah sakitnya, ke naik kursi rodanya, gitu. Berarti memang kendala mau ke rumah sakit karena akses juga susah. Iya, susah ke duduk ke kursi rodanya susah. Makanya ini ntar insya Allah kalau ini habis ini coba diri. Sudah ada penyingan baru berencana mau ada masuk ke Iya, kalau udah bisa kursi roda udah mau cari rumah sakit yang misalkan aku kursi roda terus turun duduk lagi atau tidur lagi bisa. Pengen nyoba ke ngada ortopedinya gitu, pengen cek secara kedokteran. Ya, ini momen pertama kali memang dari segi non medis ya. Secara apa namanya? Pijit atau spiritual. Totok aja. Totok. Oh, totok. Totok persendian. Totok persendian. Iya. Kalau ini berarti ini momen pertama kali jadi pengobatan totok. Ya, ini enggak pernah ada, cuman ya cuman ditusuk doang. Ditusuk pakai pentol korek gitu. Ya. Pokoknya aku apa aja lah, yang penting ikhtiar yang sembuh gitu. Berarti ada kemungkinan setelah dipegang sama ini sudah agak pulih akan coba ke medis rumah sakit. Iya, pokoknya aku coba nih ntar malam atau besok aku coba berdiri, dibantu, misalkan berdiri bisa kuat, nggak jatuh lagi, bisa ke kursi roda. Amin. Ya tidur lagi, berdiri lagi ya, itu bukan ke rumah sakit lagi, pengen cek semuanya. Ini jadi kayak pindah ke kosan baru ini tuh jadi kayak suasana baru masih Bang, maksudnya kan di atas tuh kan tidak ada jendelanya, tidak bisa ada udara masuk ke dalam, dan di sini tuh lebih bagus lagi. Iya, pokoknya aku cuma bersyukur, alhamdulillah. Aku pindah ke sini juga memang niat pengen cari tempat yang di bawah dan kamar mandi di dalam. Kamar mandi aku merangkak sekarang. Sejak tinggal sini aku merangkak. Di sebelah sana juga merangkak juga. Di sini merangkak. Jadi ya alhamdulillah aku banyak dibantu sama teman-teman, Mbak Melani, Ricardo juga. Aku makasih banyak Mbak Mel selama 1 tahun bantuin aku sebesar 800.000 seharga kosan yang di sana. Sisa 700 aku nyari sendiri gitu. Tapi itu udah alhamdulillah banget, aku udah dibantu. Dan aku juga masuk rumah sakit kemarin dibantu sama temen juga kan, karena aku ada BPJS yang belum aku bayar, masih nunda. Ada tunggakan sebesar 6.120.000 dan itu harus diselesaikan biar bisa masuk rumah sakit, biar bisa dirawat, biar BPJS-nya bisa berjalan. Alhamdulillah sekarang udah berlaku kan, udah bisa pakai BPJS. Itu ada teman TikTok juga yang aku live, aku udah kuat napas sampai dia bilang, "Bang, gak usah ngomong, duduk aja, tidur aja live-nya." Karena aku harus live itu live salah satu live TikTok yang salah satu menghibur, satu buat hidup. Kalau aku dapat gift aku kumpulin. Yang penting aku nggak minta gift. Aku nyanyi, kadang-kadang nyanyi. Terus sejak kemarin sesak napas aku nggak pernah nyanyi, aku cuma bacain komen aja. Alhamdulillah kalau dikasih gift aku kumpulin. Tapi alhamdulillah ada orang yang namanya Mbak Gina, dia langsung DM Instagram, DM TikTok. Dia bilang, "Kenapa Bang? Itu harus mau ke rumah sakit." Aku bilang, masih belum bisa karena masih nunggu aku BPJS nih. Mau gimana kan mahal biayanya kalau nggak pakai BPJS. Tunggu 1 hari ini, insya Allah pagi ini sama malam bisa, tapi bukan uang aku ya. Aku cuma minta nomor rekening abang. Dari sejak itu berapa menit kemudian masuk tuh uang. Ada 800.000, ada 300.000, ada 200, ada 100.000. Pokoknya notifnya masuk lah itu kan. Terakhir pas jam 7:30 malam ada yang
3 juta langsung atas nama Mbak Windy. 3 juta aku nggak tahu namanya Mbak Windy. Ya dia, aku langsung telepon Mbak Gina, Mbak udah selesai Mbak, ini udah 6.200.000 totalnya. Udah, aku datang langsung aku dibawa ke rumah sakit. Ternyata emang tepat banget, emang aku harus butuh pertolongan katanya buat napas aku. Jadi kayak di saat dimana abang butuh pertolongan, Nah. mau ngaji, lagi ngaji nih. Oh, ngaji. Dan di mana saat abang butuh pertolongan, pasti ada aja yang bantu, termasuk Firman juga hari ini. Nah itu dia, aku makanya selalu bersyukur. Aku selalu bersyukur. Apapun yang terjadi sama sekarang keadaan aku selalu bersyukur. Bersyukurnya ya nggak takut aku, walaupun aku ada masalah sama keluarga. Sampai dulu kan aku pernah sama anak-anak, nggak pernah datang gitu kan. Aku nggak peduliin, aku nggak pernah aku pikirin. Pokoknya apa yang bisa aku lakuin sendiri. Tapi ada aja gitu kan, Allah tuh selalu ngasih kemudahan. Pada saat aku nggak bisa jalan, aku harus dituntun kamar mandi. Ada tukang warkop, warung kopi yang waktu kosan di sana. Dia bilang, gue siap 24 jam. Kapan aja lo mau kamar mandi, silakan. Gue tuntun emang. Wah, enggak lama, makasih Bang. Enggak lama, teman aku udah kan datang, Bang Denny dan Ardi, teman lama. Dia sambil ngojol dia standby di kosan aku kan, sambil dapat order. Jadi siang aku nggak takut kalau mau kamar mandi, kalau dituntun. Kalau malam tukang warung kopi sana, 24 jam. Gitu. Jadi itulah Allah selalu nolongin gitu, selalu ngasih mukjizat yang nggak terduga. Keinginan dalam hati kan, keinginan aja baru ngomong, ya Allah pengen punya kursi roda. Nggak lama Allah kasih, nggak lama, cuma 3 hari Allah ngasih. Bang Ferdinand yang magician itu, yang hipnotis, datang ke sini bawa kursi roda, nggak kenal aku sama dia. Ya itulah Allah pasti dengar, pengen dalam hati aku udah dengar, maka aku nggak takut aku masih punya Allah. Insya Allah selalu jagain. Rezeki juga aku nggak takut, aku masih dikasih bisa megang handphone, ya itulah yang aku bisa usaha. Jadi besar kecil aku udah nggak peduli lagi, yang penting usaha aja. Kecil belum bisa diambil, udah lakuin lagi, live lagi sampai berhasil gitu. Bang, ini maaf sebelumnya, teman-teman tuh banyak banget yang datang nemuin abang, ngebantu keluarga sendiri seperti apa? Ya alhamdulillah, pas aku masuk, pokoknya semua tuh berawalnya dari Lebaran kemarin ya, sama anak-anak utama ya. Aku saudara-saudaraku yang lain aku nggak peduli. Yang penting aku sama anak aku aja. Jadi pas Idul Fitri, Lebaran Idul Fitri ya, mereka datang. Ya nggak tahu, aku tiba-tiba ya aku doa terus ya, tolong bukakan pintu hati anak-anakku, jangan sampai lupa sama orang. Ya, karena dia sudah ngucap, dia nggak mau ngakuin aku seorang ayah lagi. Itu yang aku sedih kan. Tapi tiap hari aku terus berdoa ya Allah, gimana pun caranya biar anak-anak hatinya luluh kan, biar ingat aku adalah orang tuanya mereka. Alhamdulillah jam 8 pagi aku lagi tidur, mereka udah datang berdua. Assalamualaikum ya, Lebaran sebelum Lebaran 2 hari dia datang. Pokoknya aku udah bilang, ayah udah nggak mau pusing, terserah kamu menganggap aku orang tua, menganggap ayah juga nggak apa-apa, nggak juga apa-apa. Ayah masih punya Allah. Nggak apa-apa, ayah sendiri, ayah sakit ngerasain sendiri, nggak apa-apa. Ayah nggak pernah berharap minta bantuan dari anak, nggak pernah. Itu kadang suka sedih ya, karena suka ini. Biarnya dia sendiri, akhirnya dia minta maaf, dia maafin. Udah itu baik lah, baik.